Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Hermawan, saya Devi Dwi Agustin, Saya Febria, dan saya Dian Audira. adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini mengenai bioenergetika. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu memahami dan menguasai pondasi saintifik materi bioenergetika. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai bioenergetika. Yang kedua, tuliskan hubungan antara energi terhadap jalur katabolik dan anabolik dalam pembuatan proyek ini. Yang ketiga, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Dan yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Bioenergetika adalah bidang biokimia dan biologi sel yang menyangkut aliran energi yang melalui sistem kehidupan. Bioenergetika, termodinamika, biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Reaksi ini diikuti oleh pelepasan energi selama sistem reaksi bergerak dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dalam bentuk panas. energi bebas adalah jumlah maksimum energi yang dibebaskan pada suatu proses yang terjadi pada suhu tetap dan tekanan bebas. Perubahan energi bebas delta G menunjukkan energi maksimum yang tersedia untuk melakukan kerja. AG menunjukkan energi maksimum yang tersedia untuk melakukan kerja. Dalam hal ini berguna bila sistem berubah dari suatu keadaan menjadi suatu keadaan lain. Selama proses berlangsung, kemampuan kerja yang diukur dengan delta G ini makin berkurang, lama-kelamaan menjadi 0. Delta G sama dengan 0, yaitu pada kondisi kesetimbangan. Pada kondisi kesetimbangan ini tidak bisa melakukan kerja. Dalam hal ini, berguna bila sistem berubah dari satu keadaan menjadi suatu keadaan lain. Selama proses berlangsung, kemampuan kerja yang diukur dengan delta G ini makin berkurang, lama-kelamaan menjadi 0, yaitu pada kondisi kesetimbangan. Pada kondisi kesetimbangan ini tidak bisa melakukan kerja energi ini dalam bentuk tertentu ke molekul lain yang lebih stabil, sehingga terjadi reaksi. Salah satu contoh dari kasus ini dalam sistem biologis adalah peristiwa fosforilasi oksidatif, di mana energi berpindah dengan ditransfernya elektron dari molekul yang berlebihan elektron ke molekul yang kelebihan elektron ke molekul yang butuh elektron dan dihasilkan ATP. Dalam keadaan reaksi biokimia, yang pertama, jika delta G negatif kurang dari 0, reaksi disebut aksergonik. Reaksi ini berlangsung secara spontan dengan kehilangan energi bebas, dan reaksi kebalikannya tidak akan dapat berlangsung. Yang kedua, jika delta G positif lebih dari 0, reaksi disebut endergonik. Reaksi tidak akan terjadi secara spontan ke kanan, reaksi kebalikannya akan berlangsung secara spontan. Jika delta G besar, maka sistem adalah stabil dengan sedikit atau tidak ada kecenderungan untuk terjadi reaksi. Yang ketiga, jika delta G sama dengan 0, reaksi berada dalam keadaan keseimbangan, ada perubahan yang terjadi. Hubungan energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yaitu ATP atau adenosin trifosfat, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi, dan NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga pereduksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Energi yang berperan dalam metabolisme tubuh ada dua, yaitu ATP dan NADPH. Jalur katabolisme atau pemecahan. Reaksi pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Katabolisme menghasilkan jenis produk akhir yang sedikit. Pada katabolisme atau jalur katabolitik, terjadi fase degradasi dari molekul nutrisi atau karbohidrat, lemak, dan protein. Diubah menjadi lebih sederhana dan lebih kecil, yaitu asam laktat, CO2, dan amonia.
Proses katabolisme diikuti dengan pelepasan energi yang disimpan dalam bentuk ATP dan membawa elektron tereduksi atau NADH, NADPH, dan FADH2. Sisanya hilang sebagai kalor. Terdapat 3 tahapan utama dalam katabolisme aerobik. Jalur anabolisme atau pembentukan. Reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Anabolisme menghasilkan jenis produk akhir yang beragam. Pada anabolisme atau jalur anabolitik terjadi fase pembentukan atau sintesis dari molekul prekursor sederhana atau unit pembangun kecil menjadi makromolekul besar seperti asam nukleat, protein, polisakarida, dan lipid. Reaksi anabolitik membutuhkan energi dalam bentuk fosfat yang diberikan oleh pemecahan ATP menjadi ADP dan daya reduksi dari NADH, NADPH, dan FADH2 yang menyumbangkan atom hidrogen berenergi tinggi sehingga menjadi NAD+, NADP+, dan FAD. Energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama yaitu ATP atau adenosin trifosfat. ATP atau adenosin trifosfat adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler. Pertukaran energi intraseluler, ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel, serta berperan penting dalam sintesis asam nukleat. 2. ADP adenosin difosfat. ADP adalah sebuah nukleotida di mana berbentuk ester dari asam pirofosforat dengan nukleobasa adenina. ADP terdiri dari gugus pirofosfat, ribosa gula pentosa, dan nukleobasa adenina. ADP adalah produk dari reaksi difosforilasi hidrolisis ATP pada ATP fase. ADP dalam kembali menjadi ATP oleh ATP sintase. 3. NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. NADH adalah sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH yang terbentuk kemudian mengalami oksidasi menjadi NAD+. Begitu seterusnya. Proses pembentukan NAD+ dan NADH terjadi dalam proses respirasi sel. NADH adalah sumber energi setara dengan 2 ATP. Yang keempat yaitu FADH, flavin adenin dinukleotida hidrogen, adalah kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintas metabolisme. Molekul FAD terdiri dari riboflavin yang terikat dengan gugus fosfat molekul ADP. FADH berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam reaksi dehidrogenasi. Ini pada gilirannya dioksidasi menjadi FAD oleh rantai transfer elektron sehingga menghasilkan ATP, 2 molekul ATP per molekul FADH2. Kesimpulan 1. Bioenergetika adalah ilmu yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. 2. Hubungan energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yaitu ATP, pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi, dan NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga pereduksi, pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Yang ketiga, ada 4 energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup, yaitu ATP, NADH, NADPH, dan FADH. Video dari kelompok kami semoga bermanfaat. Terima